Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga pada Senin hari ini. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab hari-hari hidup kami selalu dijaga, dipelihara, dirawat dan diasuh. Sehingga kami masih diberikan kesempatan boleh berada di hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dalam keadaan tubuh yang diberkati. Dan Tuhan Yesus mempercayakan kami lagi untuk hidup, bergerak dan bernafas untuk menunaikan tugas pekerjaan pelayanan di bidang kami masing-masing hari ini, Senin 30 Mei. Namun sebelum kami menunaikan tugas tersebut, kami ingin hidup kami ini diisi dengan terang firman Tuhan yang dapat menjadi pedoman pegangan kami di dalam mengarahkan setiap langkah kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntun dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah jemaat Yesus Kristus, kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 17, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian bacaan Alkitab, dan marilah bersama-sama jemaat Tuhan kita dengarkan renungan hari ini. Tema renungan kita, keluarga yang tentram, mahkota dan kehormatan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, suasana yang tentram adalah dambaan semua orang. Sebab dengan suasana tentram menunjukkan adanya perasaan damai, tenang, dan sejahtera di dalam hati kita. Karena itu, ketentraman sangat berharga bagi kehidupan semua orang. Berharganya hidup yang tentram
ibarat jiwa yang tenang melebihi harta kekayaan. Saudara-saudara, ketentraman tidak ditentukan oleh berapa banyak harta kekayaan yang kita punya, tapi ditentukan oleh sejauh mana kita menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Mungkin kita memiliki banyak keterbatasan, tetapi kita menerima harapan besar dari Yesus Kristus yang luar biasa perhatiannya kepada manusia, dan patutlah kita syukuri itu. Terlebih jika apa yang kita miliki itu diperoleh dengan ketekunan dan kerja keras. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pengamsal menyampaikan nasihat tentang bagaimana hidup sederhana namun tentram adalah lebih baik daripada hidup penuh kelimpahan, namun selalu terjadi perselisihan, perbantahan di dalamnya. Dalam ketentraman, sekerat roti kering akan terasa lebih nikmat. Sebaliknya, dalam suasana konflik, perselisihan, pertengkaran, makan daging seperti hambar tak berasa. Artinya, sangat penting menjalin hubungan dengan orang lain, teristimewa keluarga sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya suasana tentram itu harus diupayakan oleh semua anggota keluarga, tak terkecuali anak-anak. Dalam hal ini, pengamsal hendak menyoroti hubungan antara orang tua dan anak. Anak harus menjaga kehormatan orang tua dengan hidup benar agar tidak mempermalukan keluarga. Karena anak-anak adalah ahli waris orang tua atau harta orang tua. Jangan sampai warisan baik dari orang tua tidak dipelihara oleh anak-anak. Saudara-saudara, demikian pula orang tua harus menunjukkan teladan yang baik dalam hidup karena Tuhan mengenal setiap hati orang. Karena itu, marilah kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang tentram dengan senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman bagi seluruh anggota keluarga kita. Saudara-saudara, adalah suatu kehormatan bagi orang tua ketika sudah lanjut usia dapat melihat kebahagiaan anak cucu mereka melalui cinta, cita, dan citra. Diawali dengan cinta melalui masa-masa pertumbuhan, kemudian menggapai cita-cita dan harapan melalui dunia pendidikan. Bahkan sampai pada kejayaan mereka menggapai keberhasilan yang membuat mereka gemilang bak memiliki citra pada puncak perjuangan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, orang tua akan sangat bangga ketika itu semua mengikuti jejak-jejak langkah kebajikan mereka. Besar harapan mereka apabila dapat mempertahankan serta memajukan nama baik keluarga mereka. Bahkan sangat bangga jika dapat melayani angkatan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan kehormatan bagi anak-anak untuk mempunyai orang tua yang bijaksana dan saleh dan untuk tetap bersama-sama dengan orang tua mereka. Sekalipun mereka sendiri sudah tumbuh dewasa dan hidup mapan, bahkan yang paling utama tidak menganggap orang tua mereka sudah rentah, sudah tua sebagai beban bagi mereka. Tetapi menua dan putih rambut sebagai mahkota yang dapat turun-temurun
yang melambangkan umur panjang dan lanjut usia bagi kehidupan anak cucu. Saudara jemaat Tuhan, mahkota adalah simbol kemuliaan. Sebuah benda yang dipakai di atas kepala yang artinya dapat dilihat oleh semua orang dan menjadi tanda dari status orang yang memakainya. Mahkota mencerminkan kebanggaan dan kejayaan. Bagi pengamsal, mahkota dari orang tua adalah anak-anaknya. Sehingga perlu bagi anak-anak untuk menjadi mahkota yang memancarkan kemuliaan, bukan sebaliknya. Orang tua pun harus mampu untuk membentuk mahkota-mahkota yang indah untuk dikenakan di atas kepala lewat mendidik, mengajar anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya dari satu sisi saja, pengamsal juga mengingatkan bahwa kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka, orang tua mereka, para pendahulu mereka. Karena kehormatan anak-anak adalah orang tua mereka, maka orang tua harus benar-benar mampu untuk mewariskan sesuatu yang sepadan dengan hal yang patut dihormati. Agar supaya anak-anak juga akan memelihara kehormatan itu dengan baik. Anak-anak tidak boleh mencemari kehormatan dan nama baik orang tua, agar supaya kehidupan orang tua dan anak dalam keluarga benar-benar mewujudkan damai, sejahtera, tentram, dan tenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melakukan apa yang sudah kita dengar lewat bagian perenungan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena kami memiliki Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang kami imani siang dan malam, yang kami andalkan dalam setiap saat waktu, dalam situasi kondisi apapun. Karena kami punya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, yang selalu mengenal kami dan mendengar segala keluh kesah permohonan kami, dan juga Bapa mengenal kami, apa yang kami butuhkan dan kami harapkan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, dengan merendahkan hati kami ini, kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami sekalian jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten, dan juga seluruh pelayan khusus, bahkan siapapun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paslaten Tomohon ini. Dan biarlah kami yang mengikuti, mendengar, dan berdoa bersama, kami akan memberlakukan itu, menciptakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bantu kami ya Roh Kudus Tuhan, untuk kami mampu mengaplikasikannya dalam setiap aktivitas kami. Berkati dan sertai akan segala kerja, upaya yang sedang ditekuni oleh jemaat-Mu, dan oleh siapapun Tuhan yang selalu berdoa setiap pagi, setiap jam, setiap hari, agar Tuhan memberikan kami tentram, damai, tenang, dan selalu mencukupkan diri kami dengan apa yang boleh kami nikmati yang ada pada kami.
Karena dengan demikian akan memberikan rasa damai dan sentosa bagi kami. Dan kami juga saling menghargai satu dengan yang lain. Orang tua kami, bahkan anak-anak kami, di dalam melalui kehidupan yang penuh dengan berbagai cobaan, godaan, dan tantangan ini. Tolonglah ya Bapa Surgawi, diberkati disertai kami semua, termasuk di dalamnya pelayan khusus dan perangkat pelayanan gereja Tuhan. Bahkan tim multimedia yang sedang melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh semangat, dan itu semua karena Tuhan Yesus yang menyertai. Diberkati juga para pendeta, vikaris pendeta, kostor pegawai. Dan diberkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Dijagai dan dilindungi kami ya Tuhan untuk daerah Provinsi Sulawesi Utara. Demikian juga dengan Kota Tomohon. Tuhan sertai dan jaga, hindarkan dan jauhkan dari segala ancaman mara bahaya. Demikian juga di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah terang firman Tuhan selalu ditebarkan, disiarkan, diberitakan dalam bentuk apapun demi untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka akan semakin rindu mengikuti akan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah dalam bentuk renungan harian yang senantiasa diikuti oleh siapapun Tuhan. Diberkati mereka, dilindungi mereka, disertai mereka. Jikalau mereka ada pergumulan, Tuhan tolong kasihani agar mereka mampu dapat menyelesaikan pergumulan itu. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka cita Engkau hibur dan kuatkan. Inilah kami Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami, harapan kami, cita-cita kami, kesehatan kami, kekuatan kami serahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kami. Sambil kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dengar dan sambut doa kami ini Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga saudara-saudara diberkati dengan renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan Tomohon. Jangan lupa ya untuk selalu rajin berdoa dan baca Alkitab serta rajin bekerja. Tekun bekerja. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.